Salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi di channel MyClub ID. Dan kembali kali ini kami mempersembahkan sebuah konten tentang pengujian power supply. Ikuti video ini dari awal sampai selesai. Baik, di hadapan kami saat ini ada 3 buah power supply. Saya rasa yang paling kiri kita pernah nguji beberapa kali. Udah berapa kali kita membuat kontennya, yaitu Cooler Master E-Lite 500 Watt V4. Kemudian ini yang masih terbungkus plastik ini adalah adiknya, atau kakaknya sebenarnya, karena ini lebih hadir duluan. Ini adalah Elite P500 versi 3. Jadi ini kakaknya sebelum ini hadir, ini sudah lebih dahulu dipasarkan. Namun di Indonesia, Cooler Master memutuskan untuk menjual produk ini hanya untuk market tertentu atau dibundling dengan motherboard tertentu. Jadi mungkin teman-teman tidak bisa mendapatkan power supply ini secara umum di market karena tujuannya untuk power supply yang E-Lite P500 revisi 3.0 ini adalah untuk membantu para dealer-dealer atau para perakit untuk bisa menggunakan power supply yang cukup berkualitas untuk rakitan-rakitan entry level sampai mainstream. Dan hari ini kita juga akan membandingkan satu buah power supply yang menurut kami cukup menarik untuk dibandingkan. Satu, menarik dari sisi harganya, kedua menarik dari sisi brand dan image yang diusung, yaitu Bulldozer. Beberapa dari kalian pasti tahu Bulldozer ini dikenal ada satu merek kartu grafis dengan merek Bulldozer, dan mereka juga ternyata punya produk untuk power supply. Ini power supply Bulldozer Thanos. Jadi dari mengambil dari nama dari satu karakter yang ada di Avengers, Thanos ya. Ini juga berkapasitas 500 watt, ada tulisan gaming power supply di body di sininya. Dan Thanos ini kami beli dengan harga yang sangat-sangat murah, 100 ribuan, 105 ribu tepatnya, untuk kapasitas 500 watt, dan menurut penjualnya ini bergaransi 1 tahun. Kalau dilihat di bagian sampingnya ini, itu tertulis banyak sekali protection, AC input 110 sampai 220 volt, which is kami rasa ini hanya single tegangan ya, atau input tegangannya cuma di 220. Tapi di sini tertulis full range 110 sampai 220, high efficiency, over current protection, over power protection, short circuit protection, dan 100% full load burn in. Oke, mari kita nanti akan burn in apakah benar full load 100%-nya itu sudah benar-benar burn in dan bisa bertahan. Oke, kita akan mulai buka dulu yang E-Lite ini karena masih di dalam plastik ya. Jadi memang kami sengaja ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa kami ketika menguji power supply-nya benar-benar sesuatu yang baru, belum pernah diuji sebelumnya, atau bukan merupakan power supply sampel unit. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, kotaknya nggak ada yang istimewa, brown box atau box coklat saja yang ada di sini. Ini bergaransi 3 tahun, diberikan kabel power yang cukup berkualitas di sini. Lalu ada baut untuk memasangkan power supply ini ke dalam casing. Dan power supply-nya sendiri sebenarnya kalau dilihat tuh tidak jauh beda dengan si adiknya yang V4. Oke, kita buka aja V4. Jadi sama-sama belum modular. Semua kabelnya masih terpasang atau intact di body power supply. Ya, jadi kalau kita lihat tulisannya, ini yang V4 dan ini yang V3. Kalau kita lihat dimensinya persis sama. Ya, yang membedakan adalah si P500 V3 ini belum memiliki sertifikasi apapun. Sedangkan yang V4 itu sudah memiliki 80 plus White Certification 230 volt EU. Oke, karena akan kita bahas P500 versi 3 ini, maka kita akan lebih fokus di power supply ini.
Dia memiliki tombol power, on off switch. Kemudian kalau dilihat di bodinya, dia single rail 12 volt di 30 ampere dengan peak current-nya sampai 32, 5 volt dan 3,3-nya itu di 14 ampere dengan peak power total 500 watt. Ingat, ini peak power total 500 watt. Sedangkan ini adalah total power. Kalau peak power itu dia bisa mencapai beberapa saat untuk kapasitas 500 watt. Nanti kita akan buktikan. Oke, ini juga single input volt tegangan, jadi hanya bisa 200 sampai 240 volt tegangan inputnya. Oke, bagaimana dengan si Thanos ini? Thanos ini kami beli dari toko online. Tadi harganya 105.000. Ini juga masih dibungkus plastik. Kami belum pernah menguji sebelumnya. Jadi ini totally out of the box testing. Iya, seperti ini, sangat ringan sekali. Boxnya berwarna silver, seperti pada umumnya casing bawaan power supply ya. Di sini ada tulisannya, ya kan betul, voltage inputnya itu 203 volt saja, alias satu input, single input, bukan full range seperti yang tertulis di sini. Input 110 sampai 220 ya. Lalu di sini ada tulisan 3,3 16 ampere, 5 voltnya 18 ampere, 3,3 16 ampere, kemudian 12 voltnya dibagi dua, jadi dual rail. V1-nya 15 ampere dan V2-nya 14 ampere, totalnya 29. Ya agak aneh aja sih menulis posisi spesifikasinya, tidak seperti umumnya pada power supply umumnya. Lalu ada logo-logo Nvidia, logo AMD, AMD-nya Athlon 64 ya, belum yang Ryzen logonya. Lalu Intelnya juga Core i3. Ya. Nanti kita juga akan uji apakah betul power yang di output adalah 500 watt. Oh ya, kita bahas sedikit untuk kabelnya. Kabelnya ada 24 pin, satu buah. Kemudian kabel SATA-nya ada 2, kabel molek 2. Dan untuk power CPU-nya hanya ada 4 pin, which is untuk sebuah power supply 500 watt. Ya, kurang pantas sebenarnya. Oke, nanti kita uji saja. Dan tidak ada kabel PCI Express. Jadi jangan coba-coba menggunakan power supply ini untuk kartu grafis yang membutuhkan power dari PCI Express. Mari kita lihat hasil pengujiannya. Kita mulai pengujiannya dengan bulldozer Thanos 500 watt. Ini sudah dalam keadaan hidup, belum ada beban. Kita lihat kipas berwarna birunya ini sudah berputar. Kita juga menambahkan pengujian dengan menggunakan multitester beserta sederhana. Kita lihat tanpa load, ini adalah kondisi tegangan di 12 volt, 3,3 dan 5 volt. Kita juga akan mengukur dengan menggunakan multitester. Kita mulai dari 3,3-nya, 3,4, lalu 12 voltnya di 12,20, 5 voltnya di 5,23. Kita akan mulai membebani. Seperti diketahui, di sini tertulis 12 voltnya terbagi 2 rail, masing-masing 15 dan 14 ampere. Kita naikin 10 aja dulu. 10, kemudian 3,3-nya 16, kita naikin 8 aja dulu. Dan 5 voltnya itu di 18 ampere, kita taruh 8, 5 VSB-nya 2 ampere, dan minus 12 voltnya tertulis di sini 0,3. Ya, pada kondisi ini, kita bisa lihat 12 voltnya ini sudah over cukup tinggi. Kita coba ukur 12 voltnya. Ya, 12,55. Kurang lebih sama pembacaan di multitester dengan alat. Dan total dari listrik sekarang yang diambil 290 watt. Kita tambahkan sedikit saja. 12 voltnya tadi di 15 dan 14. 12 volt. Kita taruh jadi 14. Ya. Kita lihat rel tegangannya, angkanya mulai naik turun. Kalau kita hitung lagi 12 voltnya,
Ya, 12,4, 5 voltnya di 3,3-nya di 3,4. Kita naikin lagi jadi 20 ampere di 12 volt. Kita tambahkan di 3,3-nya menjadi 12. Kemudian di 5 volt. Iya. Meletus. Pakai baterai nggak? Enggak. Iya pakai baterai ini. Kita lanjutkan dengan menguji Cooler Master Elite P500 VR3. Sudah kita pasang dalam kondisi idle, belum ada pembebanan. Ya, di power supply ini menyertakan 24 pin yang sudah di sleeve. Lalu ada 2 buah kabel Molex, 3 buah kabel SATA, 1 buah kabel CPU power 4+4, dan 1 buah kabel PCI Express 6+2. Ini adalah pembacaan di 12 volt, 12 volt, 3,3 dan 5 volt. Power supply ini menggunakan desain dual forward topologi dengan aktif PFC, kemudian memiliki kapasitas atau daya sekitar sebesar 30 ampere untuk 12 volt, 5 volt dan 3,3 masing-masing 14 ampere. Kita akan coba ukur ya nilainya. Ya, ini 3,3-nya di 3,32, kurang lebih sama dengan penunjukan yang ada di mesin. 5 voltnya di 5,02, juga kurang lebih sama dengan yang ada di mesin. Lalu 12 voltnya di 12,15 kondisi idle, kurang lebih juga sama dengan yang ada ditunjukkan di mesin. Kita akan load 12 voltnya 10 ampere dulu, kemudian 3,3 dan 5 kita load 8, terus kita penuhkan nilai yang ada di 5 VSB dan minus 12, 0,3 dan 2,5. Ya, seperti ini. Kita tambahkan 12 voltnya di 20 ampere, 5 voltnya menjadi, kita penuhkan di 14 sesuai spesifikasinya. 8 tambah 4 tambah 2, 14. 8 tambah 4 tambah 2 juga 14, jadi dua-duanya 14 ampere. 30 ampere di 12 volt. Oke. Di sini sudah sesuai dengan kondisi maksimum peak. Sekali lagi ini power supply-nya peak. Total powernya di 400 watt dan dia bisa 500 watt. Yang kita set saat ini adalah di angka sekitar 400-an watt dengan total konsumsi daya dari listrik itu sekitar 630 watt. Kita lihat railnya 12 voltnya, 3,3 dan 5 volt. Yang agak sedikit turun adalah di 5 voltnya, tapi 12 dan 3,3-nya masih cukup strong. Kita akan hitung, mengukur dengan multitester. Ya, 3,3-nya 3,34. 5 voltnya 4,93 pembacaan di multitester, di alat di 4,8. Ya. Lalu 12 voltnya 12,35. Jadi 12 voltnya quite strong ya. Terus kita coba naikkan, ini kan tadi 30 ampere, kita coba naikkan 2 ampere di 12 voltnya. Sehingga total sekarang ada 32 ampere di 12 volt ya. Total wattnya jadi 665 watt. Dan dia masih bisa berjalan dengan baik, padahal spesifikasinya di sini jelas-jelas dia menuliskan total power di 400 watt, sedangkan peak powernya di 500 watt. Kita coba naikin lagi. Jadi 34 ampere, 10, 20, 30 tambah 4, 34 ampere. Kita bisa lihat di sini juga konsumsi dayanya meningkat menjadi hampir 700 watt, kurang 1 watt ya, 699, sekian. Artinya benar-benar beban power supply ini sekarang sudah melewati yang spesifikasi yang seharusnya dan masih berjalan dengan normal. Kita lihat kondisi tegangannya dengan pembacaan masih sama, 3,3-nya di 3,35. Kemudian 5 voltnya di 4,95 dan 12 voltnya ada di 12,3. Jadi quite strong ya untuk power supply ini. Demikian pengujian pembebanan kita untuk Cooler Master Elite P500 versi 3. Bagaimana hasilnya? Saya rasa beberapa dari kalian tadi akan sedikit terkejut melihat hasil videonya. Ketika kita mencoba bulldozer Tenos ini,
Dengan sukses, power supply ini berhasil memercikkan api. Tadi itu yang membuat di video tadi gelap total karena kelistrikan di studio kami langsung drop untuk mendeteksi adanya hubungan singkat, di mana power supply ini kita nggak tahu komponen apa tadi memercikkan api, tapi sayangnya tadi tidak begitu jelas tertangkap oleh kamera, tapi saya yakin kalian bisa mendengar bunyinya tadi, ada sedikit bunyi seperti letupan kecil ketika kita menguji power supply Thanos ini. Jadi ini kondisinya sekarang sudah mati dan tidak bisa berfungsi lagi. Ini tidak mengherankan mengingat satu, harga yang ditawarkan ya 1/5 dari harga. Ini adalah produk power supply Cooler Master termurah yang dimiliki saat ini. Ya, yang Elite P500 ini seharga 500-an ribuan, 500.000 lebih sedikit ya, kalau saya nggak salah. Itu 1/5-nya, ini 1/5-nya dengan kapasitas yang sama. Dan lucunya di power supply yang murah ini kita tidak menemukan ada kabel PCI Express, bahkan kabel untuk molek dan SATA-nya sendiri sangat terbatas saja. Jadi itu sudah menunjukkan limitasi dari power supply ini sebenarnya. 500 watt di sini itu hanyalah sekedar embel-embel untuk meyakinkan bahwa ini 500 watt. Karena kenapa? Yang populer adalah power supply berkapasitas 500 watt. As simple as that ya. So, kami sama sekali tidak bisa merekomendasikan power supply ini untuk kalian gunakan. Kecuali kalian berpikiran bahwa 100.000 itu worth it lah untuk PC saya yang tidak punya VGA atau pakai onboard. Silahkan, tapi really buat kami tidak bisa merekomendasikan power supply ini dengan apa hasil yang sudah kami tes tadi. Untuk Cooler Master P500 versi 3 sendiri kami terus terang amazing dengan hasilnya. Dia bisa melewati spesifikasi yang dia klaim sendiri, di mana 500 watt itu adalah peak power, bukan total power. Total powernya itu adalah 400 watt. Peak power itu biasanya hanya sepersekian detik atau hanya beberapa saat bisa dicapai. Tapi dalam pengujian kita tadi, kita bisa memaksa menambah kapasitas yang lebih daripada yang seharusnya ditanggung oleh power supply ini, dan kita bisa lihat bersama tadi di video, kita tidak mengalami ada masalah, ada kerusakan, ada letupan, ada kerusakan, tidak ada sama sekali ketika kita melakukan pengujian dengan power supply ini. Hanya perlu saya beritahukan, kipas power supply ini cukup berisik ya ketika dia udah load sangat tinggi sekali. Dia akan berputar dengan sangat kencang pada kecepatan kipas maksimumnya dan memang agak mengeluarkan suara yang cukup mengganggu di telinga menurut saya. Nah, kalau dari kualitas build up-nya sendiri ya, membandingkan ini sudah jelas lah, kelihatan mana yang memiliki kualitas atau produk yang memang bisa diandalkan dari sisi appearance atau penampilannya sendiri. Dari beratnya juga, saya rasa berat yang Cooler Master ini 2 kali lipat beratnya si bulldozer ini. Oke, demikian pengujian kami. Sekali lagi, pengujian kami berusaha membuatnya seadil mungkin dengan menggunakan produk yang baru, bukan merupakan produk sampel ataupun yang sudah dipilih, sudah dicoba sebelumnya, terus ini yang bagus kami akan pilih, tidak ada. Tadi udah lihat sendiri kami buka dusnya dari awal, demikian juga yang produk yang kami bandingkan. Dan semoga konten kami kali ini berguna bagi kita semuanya dan kalian mendapatkan pencerahan lagi tentang power supply. Sampai ketemu di konten pengujian power supply kami berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe.